Di antara dalil zikir, di antara dalil-dalil zikir, artinya keterangan zikir itu diperintah oleh Allah. Di antaranya, walaupun banyak perintah, tapi di antaranya ada dalil zikir dari hadis. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa ini sahabat, arti sahabat itu bakar rubut lawan Nabi, begaul lawan Nabi, itu sahabat karena Nabi hidup. Abu Musa ini menemui Nabi hidup, begaul pula, ngarannya sahabat. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Nabi bersabda, ujar Rasulullah nang mendengar Abu Musa Asy'ari. Soalnya Abu Musa ini sidin dasar takarubut lawan Nabi. Napa jar Nabi? Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbah masalul hayy wal mait. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mait. Artinya perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari. Nah, itu hadis Nabi itu. Artinya orang yang kada berzikir kepada Allah dianggap orang itu mati. Orang yang berzikir kepada Allah dianggap orang itu hidup. Hidup lawan mati samakah? Hidup lawan mati samakah? Samakah? Kada sama. Anak hidup kana mati kah? Anak hidup. Bila hidup berzikir kepada Allah. Karena orang sudah mati berdahulu, mati pulang, dia terkubur 2 kali mati. 2 kali mati. Sudah di dunia kada ingat berzikir lawan Allah, mati pulang nang kedua nang orang melawat 2 kali mati. Mun iwak 2 kali mati nyabaran burung. Bila buruk timbang-timbang dibuang, lalu supaya engkau adanya hendak dipais. Itu kan bila banyak makan yang buruk ndo bangkak gusi. Secara bersalah kada dimakan sayangnya, dimakan mun kada gusi bangkak, amun tidak haharungut tengah malam sakit gigi lalu membawa penyakit lawan awak kita. Mun hidup, nah saraba nyaman, di jerang nyaman, di sanga nyaman, saraba mau
Ya hidup. Apalagi hidup itu kau jangan disiangi, cucuk langsung kelapak ya bak api talingkar ya. Nyaman banget nih dosa. Manis besiang kada. Ada besiang tak kada, diperuti kada. Parutnya makan, tahinya makan. Orangnya mah limbah makan tu dek mengaruh guring sihat. Jadi apabila orang ingat berzikir kepada Allah, walaupun ia berzikir itu tetapi banyak, ya anggaplah nang kaya tarikat si saman kada banyak subuh pada kawa malayur aja hari-hari. Lalu limbahnya apa tu bilang limbah asar, wah ini yang kada melayur sampai kawa ini untuk nah tak percaya maka dianggap orang itu hidup. Bila orang hidup itu nang ke surga. Nah, orang ke surga itu orang mati ke orang hidup kah? Orang ke surga itu mati kah? Orangnya hidup kah? Nih ragu-ragu nih. Ragu-ragunya nih. Orang nang dalam surga mencungkung berentuk dalam surga mati kah orangnya? Orang hidup nang di surga berentuk mencium bidadari mati ke orangnya dia. Mati le orangnya, hidup orangnya itu hidup. Hidup rawahul Bukhari. Adakah lagi hadis? Nah, ada lagi hadis. Menaturannya awak ni kada keluar bang. Cuma aku genangan dia anu mana dah. Genangan si ayang. Genangan ayang turunan si ayang. Bukan kayangan turunan bidadari. Kalau turun, dari aku kulit banget turun genangan si ayang naliwit ke kamben turun. Nah itu hidup, kada mati orangnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat Nabi. Siapa tidak kenal dengan Anas? Siapa kada kenal lawan Anas? Anas berhadap melawan Nabi 9 tahun. Berhadap melawan Nabi 9 tahun si Anas. Napa suruh Rasul hakum sidin. Siang malam Anas berhadap melawan Rasulullah. Lalu suatu hari, ya Rasulullah, ulun berhadap melawan engkau selama 9 tahun. Kada pernah dika lawan ulun sarik secara terang-terangan. Ayo pang ulun doakan. Ulun kada minta kekayaan dalam dunia. Doakan ulun supaya ulun menjadi orang ahli surga. Nah, lalu Nabi kita merasa berjasa Anas lawan Nabi, berhadam siang malam lawan Rasulullah. Lalu Nabi mendoakan, hai Anas, ya Rab, banyakakan Tuhanai anaknya si Anas. Sehingga Anas berisi anak lebih 100.
habis 100 anak Anas. Itu Anasnya itu, Anas radhiyallahu anhu. Lebih 100 anak sini. Nang 100 tuti pulang anak Anas alim-alim pulang. Mana banyak anak, mana alim-alim pulang. Ada kita tahu hitungannya. Tahu hitungan. Yang tahu tuti bepala bisi. Bepala bisi. Tahu hitung bepala bisi. Jadi benderanya apa? Bendera narkoba. Sekong kepala lahong. Sekong bang. Demuat awak tato. Anas kabul doa banyak bagi anak. Dede Anas ya Allah Rasulullah doakan ulun sugih. Nah sekalinya Nabi mendoakan banyak anak tuh alias sugih sekalinya. Sehingga Anas dikasih sugih sidin hanya besi anak. Sugih. Kenapa jar Nabi nah? Hadisnya apa nih? Artinya dalil menunjukkan zikir itu disuruh dalam hadis oleh Rasulullah. Napa jar Nabi? Iza marartum biriyadil jannah farta'u qalu wa mariyadul jannah qala hilakul zikir. Artinya apabila engkau melewati taman surga, bila kau melewati taman surga, maka ambillah rumputnya. Ambil rumputnya. Rupanya di taman surga tuh ada rumput. Rumputnya tatak ambil, makan. Nikmatilah makan dan minumlah. Minum, makan bila ada taman surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Sahabat kan bingung. Kalimah pangaran taman surga. Salang mati kaulah kada sekalinya. Ada salang mati dah. Nih. Beliau menjawab, taman surga adalah halakah para kumpulan zikir. Itu bahasa Arab. Arti halakah itu kelompok orang-orang berzikir. Rawahu Tirmizi. Ada lagi hadis Nabi, setiap kelompok orang berzikir tulikuli kaumin hadin. Bila ada kelompok orang berzikir, berzikir, pasti ada jar Nabi satu orang nang dijadikan Allah hadin. Arti hadin itu orang nang diberi Allah makam tital wali, tapi dirinya kada tahu. Bila kelompok ada 40, di situ rutin mengadakan halakah zikir rutin. Itu ada satu orang diberi Allah hadin, orang yang mendapat petunjuk, yakni wali halus. Ada.
ada wali halus, cuma kada kutub pang dah. Mun kutub bah khusus zaman karena entah. Nya kada kutub kada. Orangnya halus saja, walinya halus, tapi dirinya kada tahu pada dirinya tua wali. Ini kebaikan apa nih? Jadi artinya bila ya kalau untuk situ ada orang jadi wali, tapi walinya kada datang tahunya kita, maka doa bisa itulah makbul doa. Ada tuh doa nang kabul, doa ada nang kabul. Ya nang jalan Nabi kaina di akhir zaman. Ada umatku di akhir zaman, kata Rasulullah, aku cinta kepada mereka dan ia mereka itu cinta lawan diaku. Orangnya jauh pada tempatku, di ujung ufuk dunia tinggal mereka itu. Aku rindu kepada mereka, mereka pun rindu kepadaku. Ulaika hum ahbabi, jar Nabi, itulah kekasihku, jar Nabi. Karena umatku di akhir zaman sulit menjalankan sunnahku, karena kiri kanan banyak cobaan dan halangan. Tapi umatku nang ku sayangi, ia sempat saja menggunakan waktu, walaupun berbagi tangis tulak, untuk menyelamatkan supaya masuk surga. Mun melihat keadaan kiri kanan atas bawah sulit anak menjalankan sunnah Nabi. Soalnya di akhir zaman banyak manusia yang membawa kita, menjerumuskan kita ke lambah-lambah kejahatan, kesesatan. Kada usah orang lain, kadang-kadang di rumah pun kita terpengaruh. Ada kesempatan kita melihat dunia semakin bersaing, melihat keadaan pakaian semakin mahal, semakin hebat. Selalu dunia maharau kita, lalu tagiur kita lawan dunia. Tapi jan Nabi, umatku tidak terpengaruh ya. Itulah jar Nabi, hai sahabatku. Padahal kan Nabi, itulah jar Nabi, hai sahabatku, kekasihku. Kalau anda jar Nabi, wahai sahabatku, siang malam bakal rubut dia aku, siang malam bertemu aku, wajar aja kau percaya lawan Allah, banyak ibadah. Ada umatku di ujung kampung, kada tahu dia aku, kada pernah bertemu lawan dia aku, tapi mengikut sunnahku. Itu jar Nabi nang bujur-bujur kekasihku, mandam sahabat kau. Men kalian aja Nabi, ya wajar aja lah siang malam takarubut lawan Nabi, ya kah? Wajar aja siang malam takarubut lawan dia, kau percaya? Cuma ya istilah hidup di tengah-tengah apa ya? Coba
cobaan hidup. Ikam jar Nabi, wahai sahabat, iman kuat-kuat karena bertamu di aku. Wah berakan melangkah masuk surga. Temanmu orang-orang nang kuat-kuat agama. Ada nang bertamu malaikat Jibril. Melihat kawan Jibril, bentuk Jibril kau melihat. Sekarang kau kada ingatkah umatku nang kada pernah hidupnya jauh di ujung dunia, hanya mendengar kabar, percaya lawan dia ya Nabi. Itulah umatku nang ku kasihani ya Nabi. Sesuai hadis Nabi, likulli qaumin hadin, tiap-tiap 40 ada orang yang dijadikan Allah dikasihi Tuhan saikung paling kada. Nah kita kada tahu mana, kada tahu. Mun kulihat kau acara haul ya Allah ya Rasulullah, ada kisah lagi. Ada nong mau urus tamu datang, ada nong mau urus makanannya, ada nong mau urus apa, polisi nak datang nangkap, ada nong mau urus apa sepeda motor parkir, ada juga nong busnya kada muat kemana pulang bubutan, macam-macam diurus. Iya aja tu. Walillahi junudus samawati wal ardh, bagi Allah tentara-tentara Allah. Ada juga yang lima pejar warung, ada minan, ada bewede, lalu ngapa lawannya pak, ngapanya pak, ngapa gelepung, lalu maulah wadai bilah. 2 kali nyangah habis makannya laki. Besok dijual lagi dan beri orang. Semuanya perhatian kepada orang, kepada orang. Kita jangan terpisah. Pasik beretaan kau, beretaan nih pasik beretaan. Allah masih memandang kumpulan kita. Apalagi dia yang pasiknya barang sekong. Seandainya pasik berkumpul, tetap Tuhan memandang dengan rahmat. Di kumpulan itu Tuhan menyayangi. Makanya guru sekumpul mengarani sakum bakumpulan. Berkumpul. Di kumpulan itu nang Tuhan pandang, ada per orangnya kada. Menama kita apa ada kau? Ya. Ayo baca salawat. Nah, maka berjanji baca salawat teh. Tunggu ikungan berdiri. Bila kata kau baca. Kita amalan di gamlang bilang ngalih mun amal kada kawa dia juakan lawan Allah. Cuma ya nang sekira-kira Allah tu kasih sayang nurunakan rahmat kada seberapa kada nang dipandang Tuhan ibadah kitanya apa ada dipandang Allah bakumpul mau mendengar aja kalau kau setiap tahun mendengar berita Tuan Guru Anu meninggal dunia, Tuan Guru Anu meninggal dunia, meninggal. Tahuli kamu. Artinya semakin hari semakin diambil Allah orang-orang penting, orang-orang besar.
hatta la yabqa alimun, sehingga kaina kada ada lagi tinggal orang alim. Yang tinggal kaina alim baju, alim pakaian, alim muntong, alim muntong. Betakun hukum karena alim muntong, kada tadi baca kitab jawab terus, kada pernah kada tahu diri. Nyali muntong kain tak tanda alim muntong bila orang kita akan jawabnya terus, karena kalaupun kah jawabnya terus itu tanda alim matak. Bila orang untuk bertakon masalah, ini guru si aneh. Takunakan orang masalah ke guru si aneh. Di mata pura bang tak? Ada di sini kada. Jawaban nang si aneh nih takunakan kasibi. Dia mau jawab orang. Itu tanda orang alim. Karena takunakan orang pulang kasibi. Jasibi takunakan kasih situ. Akhirnya tak putar betakun kanang pertama. Itu ciri-ciri orang alim kayak apa? Ciri-ciri alim matak, ngalim matak jangan diikuti lain. Bila kita betakun ke situ 5 masalah, kalimatnya pecah. Kalimatnya apa? Tanda alim matak. Kada alim. Cuma aku tahu aja kau tuh mudi melihat sesuatu banyak tasarbu. Penglihatmu kucing padahal pilanduk. Banyak nang kaitan. Penglihatmu pilanduk padahal anak baby. Kayak itu tuh kita wah ini nih, kayak itu tuh kita. Kau nih bila penampilanmu dia gaya anu, ya data, lembem betok muha tuh, nang belah anak kayak deuh muha, kutuk pada jemaah, waliku, kutuk deh, antu kau deh. Ayo, nangka itu Pak, hidup kita. Orang mata pura kau itu tak. Lalu halakah zikir itu kadi bapa nyasal beheri itu arti halakah do dinto. Beheri itu nabi di tengah. Jadi nah kulilingan kena umatnya kulilingan. Entah. Kuliling. Macam kawan ni kata ini dah turunnya, dah dinto. Putar dinto, alakian dinto. Dagang ngaran kau ti harat. Mencari berdahulu, apalagi awak lama mencari berdahulu kasandaran. Bila kata bersandar bisa mendegui rabeh. Kalau kenalan parut, ane itu bang, untung pulang tulak. Itu halakah ngaran ente. Mente surga adalah taman-taman surga adalah halakah. Para kumpulan-kumpulan zikir. Nah itu dalil bahwa kita disuruh berzikir. Hadis Hasan Gharib. Nah,
Rawahud Tirmizi, mau dikatakan hadis Imam Tirmizi, hadis hasan dari. Coba kita menarai-narai dengar suara salawat Pak, kundangarakan suara mubang kadi mampa. Mbak, daripada tadiri baik kita baca beritaan ya lah. Halaman 6 kalau jadiin sebelah. Nah itu katakanlah halaman 6 itu bila limbah itu duanya itu duanya dua tarikat si saman itu duanya itu. Nah dua itu lah menjaga hingkat tuh dua tuh hafal kau. Itu duanya itu. Lalu salawat Tuhan si saman Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nah itu salawat sidin sapaling kada salawat ini sekali baca. Lalu padilatnya ada, kalau situ padilatnya adalah tuh ada kalau kelebihan nomor 2 kalau kelebihan tuh ada nang hujungnya. Nah itu ada kalau. Nah beliau berkata pula si saman nih jirsidin man ahaja sampai habis lah, artinya siapa yang mengamalkan tarikatku ada kala membaca syair tawasul. Ada syair tawasul ada kalau nang mainyang untuk yang tawasul nang nomor 8 Allah ya Allah ya Allah ya malja'al qasidi ya gausah tawasul tidak. Nah nada'uka mutarina bisifat bimazharil asma bisirizat. Nah itu tawasul. Nah siapa jindin apa tuh deh siapa mengamalkan tarikatku membaca syair tawasul yang tadi dan membaca salawat yang aku karangan sidin. Nah niscaya aku masukkan dia di dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan menjadi orang yang cilaka sekalipun sebelumnya ahli fasik dan ahli bid'ah. Orangnya tuh asalnya fasik, ahli bid'ah, lalu ia mengamalkan tarikat si saman dalih, bacanya tawasul, bacanya salawat. Kaina jinin aku cari orang linto, ku cari ku betak ku tarik, lalu ku atar sini tuhai jalan Nabi lah. Kalau berbuat ya gulungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya unyuk-unyuk kartu deber. Di bawah sidin ke mana? Ke jalan Nabi lalu. Artinya maksudnya berbuat lalu. Padahal asalnya apa? Fasik bid'ah. Nah itu. Nah itu salawatnya lah. Nah itu salawatnya. Nomor ayam. Becam.